Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini hari Jumat tanggal 15 Juli 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU USD ya, seperti apa kondisinya. Langsung aja kita lihat di chart ya, karena ini minggu terakhir ya dari candle weekly. Ini minggu terakhir dari candle weekly. Saya akan mulai dulu di weekly time frame karena kita akan mencoba melihat seperti apa kondisinya dalam kurun waktu hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin. Karena Jumat ini adalah penutupan dari weekly time frame ya. Anda bisa perhatikan. Oke, secara pergerakan weekly ya, kalau kita lihat memang posisinya ada penerusan dari candle impulsif yang terjadi di minggu sebelumnya ya. Di sini ini sudah saya jelaskan juga di analisa hari Minggu kemarin, di mana pergerakannya berhasil breakout di 1784 dan kemudian di minggu ini menjadikan penerusan. Tapi kalau kita ukur dari besaran volume yang terjadi, memang di minggu ini tidak sebesar di minggu kemarin ya volume yang tercipta, tapi cukup lumayan memenuhi rata-rata dari pergerakan weekly ya untuk XAU USD di sini sampai saat ini. Kalau kita lihat dengan pembentukan high 1745.42 dan low-nya 1697 ya, poin 64, di mana terjadi pembentukan area support terbaru ya di 1697.64, serta range pergerakannya baru bergerak kisaran rata-rata $48 di selama satu minggu ini. Dan saya akan langsung tandain aja ya area support terbarunya di sini yang sudah terbentuk ya. Di sini ini adalah area support terbaru yang hari ini terbentuk ya di 1697.640. Saya masukkan dulu, saya pasin ya 60. Oke. Nah, ini adalah area support yang terbentuk. Area support. Apakah hari ini area support ini akan terjadi yang namanya break lagi ya, lebih dalam atau seperti apa, nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil. Biasanya kalau di hari Kamis range pergerakannya itu lebih besar, hari Jumatnya tidak terlalu. Biasanya pergerakannya seperti itu. Kita coba lihat di time frame daily ya. Nah, di time frame daily di sini sudah ada pembentukan yang namanya bearish ya, bearish engulfing ya. Ini sebentar, ini ada pembentukan bearish engulfing di mana candle dari posisi yang kemarin ya, ini perhatikan ya, berhasil memakan dari body warna hijau ini yang cukup signifikan sekali besarannya ya, hingga membentuk area support terbaru yang sebelumnya adalah 1707.16, berhasil di breakout sampai dengan level psikologi sampai dengan membentuk area support terbaru 1697.60, dan potensinya adalah pembentukan bearish engulfing ya. Kalau kita ukur dengan kondisi yang seperti ini, area 50% adalah target sell saya ya. Saya akan mencari 50% dari penurunan di hari kemarin ya, minimal sebentar. Kalau kita ukur ya posisinya ya, kurang lebih ini Anda bisa lihat ya, kurang lebih pergerakannya itu mendekati 1721 ya, 1721.63 ya untuk saat ini, tepat berada di area ini ya, area saat ini menjadi resisten. Ini tadi kan support ya, ini support, sekarang saya ganti menjadi resisten karena sudah di breakout ya. Kalau support di breakout ya, breakout turun ya, support di breakout maka menjadi resisten. Ya, ini adalah area resisten ya, yang awalnya adalah area support. Oke, targetnya
Di sini kalau kita lihat di 38,2% naik ke 1715,95. Yang kedua 1721,61. Ini adalah area yang besar kemungkinan akan menjadi target sell saya. Ya, untuk sementara ini saya akan turunkan dulu di time frame H4 ya. Di time frame H4 seperti apa? Nah, perhatikan kalau di time frame H4 sendiri ya, di pergerakan hari kemarin ini sebenarnya tinggal copy paste ya. Copy paste dalam arti sudah saya jelasin juga kemarin, pergerakan ini tidak kurang tidak lebih hampir sama seperti di pergerakan di tanggal 10 Juni sampai dengan 11 Juni 2022 bulan kemarin. Karena apa? Data yang ada, hasil news ya, hasil news yang ada itu sama gitu loh. Maka dari sini pergerakan Anda bisa lihat sendiri ya, penurunannya ini sama gitu loh. Ini dampak dari data inflasi yang naik ya menjadi 9,1%, serta data CPI atau core CPI juga di hari sebelumnya ini. Dampaknya adalah ini ya. Kalau Anda masih bingung, Anda nggak percaya, nih saya tunjukkan ya. 10 Juni. Nah, ini adalah 10 Juni. Sebentar, saya kasih 10 Juni. Nah, ini adalah tanggal 10 Juni. Tuh. Ya, ini tuh di bawah lihat tuh. Ya, 10 Juni 2022 jam 8 nih. Ya, time frame 4 jam. Nih habis candlenya sampai dengan posisi ini. Hari berikutnya hari Senin ini turun tuh, sama pergerakannya, merah. Ya, kurang lebih sama. Ya, tinggal copy paste. Kemarin sudah saya informasikan ya di analisa pagi. Nah, itu kondisinya tuh. Nggak kurang nggak lebih nggak sama, karena apa, data yang ada yang berhasil dikeluarkan atau data yang dihasilkan itu menghasilkan potensi yang sama. Hari ini seperti apa penutupan minggu ini ya, penutupan minggu ini hari Jumat, besar kemungkinan karena adanya tekanan buyer yang cukup lumayan. Ini ada ekor panjang ya, ada ekor panjang, dia naik. Kemudian ada candle warna hijau, ada perubahan warna dari merah menjadi hijau, artinya akan ada retest. Kekuatannya akan menuju minimal 50% 1721,613. Oke, area sini. Sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam menjadi 1 jam ya. Ini potensinya saat ini bergerak berkisaran ya, Anda bisa lihat. Ya, areanya. Ya. Sebenarnya ini juga mendekati ya. Ini ada resisten terbaru yang terbentuk. Saya akan tandain aja. Mana resistennya adalah ini. Ini resisten terbaru. Ya, ini adalah resisten yang terbentuk yang mendekati harga running saat ini. Maka di sini saya tandain dulu apakah hari ini akan bergerak menuju area ini untuk dia bisa breakout sampai dengan wilayah ini 1721 sampai 1722. Saya akan kasih blok. Artinya apa? Ini adalah area penting. Ya, saya kasih blok dulu. Ini adalah area penting. Pertama di sini, ya. Yang kedua itu di sini. Bentar. Yang kedua ini adalah target sell saya ya. Ada 2 informasi yang bisa saya sampaikan di sini. Ya, ini target sell saya. Oke. Jadi ada 2 kondisi dari analisa saya. Yang pertama adalah di kisaran 1714 sampai 1715, kemudian 1721 sampai dengan 1722 wilayah ini. Jadi skenario yang bisa saya lakukan ya, sebentar saya ukur dulu. Kalau dari pergerakannya adalah kalau ke sini ya cukup lumayan ya. Sesi Asia masih memenuhi syarat sampai dengan Eropa di wilayah ini jika harga memang tidak terlalu fluktuatif. Kalau sampai sini ya ini range pergerakan rata-rata ya, sampai sesi Asia sampai dengan Eropa nantinya posisinya. Ya, saya lihatnya tekanan retest ini cukup sampai area 2 ini ya. Nanti kita lihat entry-nya gimana.
Syarat entry yang seperti halnya formula yang sudah saya sampaikan, kita menggunakan TAT ya. Ya, kita menggunakan TAT, kita cari area pentingnya, kemudian kita cari pattern yang terbentuk dari dua wilayah ini, ya, 1 dan 2 ya. Ini potensinya karena ada di dua area ini yang bisa kita jadikan target sell kita. Oke. Taking profit sampai berapa? Kalau posisinya memang kita dapatnya di sini, contoh ya, ini saya ambil tengahnya aja. Posisinya bisa pertama area support yang terbentuk ya 1697, ini yang pertama, sebentar ya, 1697. Kalau di sini ya, kalau di sini berarti targetnya bisa 1697 ya, ini support terbentuk yang terbaru hari kemarin, atau bisa sampai dengan 1695 ya, sampai dengan 1600, oke ya, kurang lebih 85 ya, 1695 sampai dengan 1685. Sementara itu kalau terbentuknya di 1715 ya. Kalau dia terbentuk bearish pin bar atau bearish engulfing ya di area 1721, di area sini ya, ya maksimal hanya terbentuk di 1697 di wilayah ini ya. Itu nanti kita lihat aja pergerakan sesi Asia sampai dengan sesi Eropanya ya. Sementara ini ya, nanti saya akan berlanjut di review sore ya. Jadi buat teman-teman yang melihat dari analisa saya selalu bersambungan ya, jadi tolong jangan di skip. Minimal saya memberikan fasilitas untuk memberikan analisa dari pagi dan analisa sore, wajib Anda tonton ya, seperti itu. Oke, sekarang kita lihat nanti malam juga ada news ya. Ini saya akan bahas sedikit ya, di mana ada retail sales tanggal 15 Juli 2022 pukul 19.30. Previsiusnya adalah minus 0,3%. Forecastnya besar sekali ya, naiknya 0,8%. Prediksinya kalau actualnya ini terjadi, maka indeks dolar akan naik jika sesuai dengan forecast ya. Tapi kalau hasilnya di bawah forecast, maka indeks dolar akan melemah ya. Dampaknya yang pasti kalau dolar melemah, XAUUSD naik, kalau dolar menguat, XAUUSD turun. Dan kemudian export price ya, ini tapi middle impact ya. Previousnya adalah 2,8%, forecastnya 1,2%, ada terjadi penurunan ya angkanya dari export price-nya sendiri. Kalau ini turun ya XAUUSD melemah, indeks dolar melemah, XAUUSD naik ya, seperti itu. Ini nanti 7:30 ya berita-beritanya. Kemudian ada retail sales X autos ya. Di sini previousnya 0,5%, forecastnya naik 0,6%. Actual sesuai dengan forecast, maka akan terjadi kenaikan atau menguatnya mata uang dolar ya, XAUUSD akan terjadi penurunan. Dan dilanjutkan lagi ada berita pukul 9 malam ya, consumer sentiment ya, Nichiren sentiment sentiment, di mana previousnya adalah 50%, forecastnya 49,9% ya, turun sedikit. Actualnya nanti kita lihat apakah sesuai dengan forecast ya. Ini high impact ya, ini high impact, pengaruhnya cukup besar ya. Nanti kalau hasilnya sesuai dengan forecast ya, XAUUSD akan naik, indeks dolar akan turun. Ini dampak-dampaknya dari berita nanti malam ya, dari jam 7:30 sampai jam 9 akan rilis, jadi bisa dipantau nanti di wilayah jam itu. Tapi harapan saya di sesi Asia sama dengan Eropa ini ya, minimal dia bergerak ke wilayah yang sudah kita targetkan. Jadi skenarionya seperti apa? Ini skenario yang saya gambarkan ya. Yang pertama akan menguji wilayah ini ya, resisten terdekatnya 1714 sampai 15. Menguji wilayah ini jika di area sini ada pembentukan pattern, catat ya, jika di wilayah ini ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka dia akan bergerak turun. Nah, bergerak turun.
minimal ke 1697 ya, ke wilayah ini, atau sampai dengan 1695 kurang lebihnya ya, sampai dengan 1685. Nah, kurang lebih di sini. Ya. Ini posisinya. Ya. Terus kemudian skenario yang kedua, kalau memang wilayah ini tidak membentuk pattern ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang sifatnya memang pattern-pattern yang bukan pattern turun ya, masih tergolong pattern naik atau impulsif bullish contohnya, saya akan incar wilayah ini ya, 1721 sampai 22. Kalau di sini ada pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, saya akan sell, kemudian harga turun ya, retest, kemungkinan besar akan terhenti di wilayah ini. Nah, ini skenarionya ya buat teman-teman. Oke. Jelas ya. Jadi ada dua strategi, dua skenario yang bisa Anda lihat ya. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa selalu bagikan video ini, channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat dari analisa yang kita buat. Dan selamat datang buat teman-teman yang baru mengetahui channel Zona Forex. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta jangan lupa ya, share video ini ke teman-teman kalian semua. Terima kasih buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.